Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Guru untuk melanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab 2. Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang organ pernapasan. Menurutmu, apa yang terjadi jika kamu menahan napasmu selama 1 menit? Manusia tidak dapat hidup tanpa bernapas. Saat bernapas, kita menghirup dan menghembuskan udara, termasuk ketika kita sedang berenang. Kita mendapatkan oksigen yang diperlukan tubuh untuk mengubah zat-zat makanan menjadi energi. Tubuh kita juga membuang zat sisa berupa karbon dioksida. Pernahkah kamu menderita influenza atau pilek? Apabila kita sedang terkena influenza, kita akan kesulitan menghirup udara. Tetapi bila kita sehat, udara yang kita hirup akan terasa sangat menyegarkan badan. Setelah udara yang kita hirup, kemanakah udara itu? Ya, udara yang kita hirup menuju ke paru-paru. Untuk lebih jelasnya, ayo pelajari bagian-bagian sistem pernafasan manusia berikut ini. Manusia bernapas menggunakan organ yang disebut paru-paru. Udara yang masuk melalui hidung akan menuju paru-paru. Udara akan keluar lagi melalui serangkaian saluran pernapasan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Di dalam tubuh, oksigen digunakan untuk proses pembentukan energi. Pada proses tersebut dihasilkan energi, karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Alur pernapasan manusia yaitu udara masuk ke tubuh melalui hidung, menuju rongga hidung, kemudian masuk ke dalam tenggorokan atau trakea, kemudian udara masuk ke dalam bronkus atau cabang tenggorokan, kemudian udara tersebut masuk ke dalam paru-paru. Udara pernapasan dihirup melalui hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut dan lendir. Rambut yang ada di dalam rongga hidung berfungsi sebagai penyaring udara. Udara yang kita hirup banyak mengandung debu. Debu itu akan disaring oleh rambut hidung. Sedangkan lendir yang ada di dalam rongga hidung akan menggumpalkan debu dan menempel pada rambut hidung. Oleh karena itu, udara yang masuk ke paru-paru benar-benar dalam keadaan bersih. Selain berfungsi sebagai penyaring debu dan kotoran, hidung berfungsi untuk penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Udara yang kita hirup mengandung oksigen atau O2, sedangkan yang kita hembuskan banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Jadi, kegiatan menghirup O2 dan menghembuskan CO2 dikenal dengan bernapas. Oksigen yang masuk ke hidung akan diteruskan melalui tenggorokan atau trakea. Trakea merupakan penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Trakea merupakan alat pernapasan yang berada di dalam leher. Dari hidung, udara masuk ke batang tenggorokan. Pada bagian ujung batang tenggorokan terdapat tekak atau faring. Faring merupakan katup pembatas antara saluran pernapasan atau tenggorokan dengan saluran makanan atau kerongkongan. Pada saat kita bernafas, faring akan menutup saluran makanan. Dan pada saat kita menelan makanan, faring akan menutup saluran pernapasan. Pada batang tenggorokan atau trakea terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi mengeluarkan kotoran. Batang tenggorokan bercabang 2, yaitu kanan dan kiri. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang yang ke kanan menuju ke paru-paru sebelah kanan, sedangkan cabang yang ke kiri menuju paru-paru kiri. Kedua cabang batang tenggorokan ini selanjutnya bercabang-cabang lagi menjadi cabang yang lebih kecil, yang disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus terdapat di dalam paru-paru.
Paru-paru terletak dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Paru-paru terdiri atas dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan dan paru-paru kiri terbungkus selaput paru-paru yang disebut dengan pleura. Bagian paru-paru memiliki tiga bagian, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkiolus mempunyai percabangan yang jumlahnya sangat banyak. Cabang-cabang tersebut sangat halus dan tipis. Pada ujung cabang terdapat gelembung-gelembung udara yang disebut dengan alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kira-kira 300 juta alveolus. Alveolus merupakan gelembung yang sangat tipis dan terdiri dari pembuluh kapiler darah, sehingga mudah dilalui O2 dan CO2. Dengan demikian, pada alveolus terjadi pertukaran antara gas O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Ketika kita menghirup udara dan sampai pada alveolus, oksigen akan masuk melalui kapiler-kapiler udara dan diikat oleh hemoglobin atau Hb, dan selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.